apa tujuan dan arah perjalanan ormas ini. Perjuangan perubahan ini, Indonesia adil dan makmur sentosa ini, nah itu tidak hanya sampai batas di Pilpres. Bila nantinya menghadapi momentum elektoral kembali, nah relatif ini sudah siap. Kita tidak lagi membangun dari nol gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di podcast Rahim Oryani Channel. Hari ini saya bersama seorang tamu yang berlatar belakang aktivis, kemudian politisi, sekaligus praktisi hukum. Beliau adalah Bang Sahrin Hamid, yang kita kenal. Beliau ini salah satu tokoh asal Maluku Utara yang melalang buana di ibu kota negara. Pada saat Pilpres kemarin, kita tahu semua Bang Sahrin ini sebagai salah satu ketua tim relawan tingkat nasional Anies Muhaimin, sekaligus juru bicara dari calon presiden kita, yaitu Bang Anies Rashid Baswedan. Dan hari-hari ini Bang Sahrin ini dipercayakan untuk memimpin satu ormas yang disebut dengan Organisasi Masyarakat Gerakan Rakyat. Namun sebelum jauh kita diskusi, Bang, saya ingin Bang Sahrin bisa menjelaskan sedikit tentang kelahiran, lalu kemudian karir di politiknya, pendidikannya sampai dengan saat ini. Silakan Bang Sahrin. Terima kasih nih Bung Rahim ya. Jadi alhamdulillah ketemu lagi, udah lama sekali ya kita kurang lebih sama-sama terlibat di Pilpres kemarin. Benar. Saya juga ke Maluku Utara, ketemu Bang Rahim juga di sana. Jadi terkait latar belakang mungkin ya. Saya ini lahirnya itu di Tobelo, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Jadi lahir di Tobelo. TK juga di sana di Gemi, SD juga di sana di Gemi. Nanti SMP SMA baru saya ke Makassar. Jadi saya SMP SMA di Makassar, di pondok di IMIM. Terus dari Makassar itu tamat 93 saya sempat ke Tidore. Saya di Ome. Balik lagi ke Maluku Utara. Saya di Ome. Itu 1 tahun. 1 tahun itu ada pendidikan di sana. 1 tahun di Ome, terus lanjut lagi ke Bandung. Saya ambil hukum di Unisba. Jadi masa aktivisme saya itu banyak di sana. Jadi kebetulan bertemu dengan momentum reformasi 98. Jadi kami banyak menghabiskan waktu di kampus, aktif di berbagai macam organisasi, baik itu internal, eksternal, termasuk di lembaga Badan Perwakilan Mahasiswa, aktif juga di HMI di Bandung, juga di beberapa kelompok-kelompok aksi di Bandung. Nah terus lanjut di Jakarta. Jadi saat pendirian PAN di Indonesia pada saat itu tahun 98 pasca reformasi. Nah kami juga ikut mendirikan PAN ini, PAN di Jawa Barat. Nah saya waktu itu sebagai ketua pendirian PAN di Jawa Barat. Nah setelah itu kami lanjut di Jakarta, karena waktu itu saya sebagai ketua DPW Barisan Muda PAN di Jawa Barat. Terus lanjut
sampai dengan Kongres 2003 terpilih sebagai ketua umum di DPP Barisan Muda PAN saat itu. Terus lanjut menyelesaikan sisa studi di Universitas Jakarta. Jadi saya selesai satunya di Jakarta. UNJ? Unija. Unija. Terus setelah itu saya S2. Memang ada beberapa tempat ya. Tapi saya menyelesaikan S2-nya di UNAS. Nah, itu kira-kira background pendidikan. Ya. Alhamdulillah setelah berpindah dari Bandung ke Jakarta ya udah menikah juga di Jakarta. Ya, Bang Syahrin, kami juga mendapat informasi Bang Syahrin ini pernah terpilih menjadi anggota DPR RI pada masa itu. Ya. Nah, perlu Bang Syahrin jelaskan kepada kita semua lewat daerah pemilihan mana. Oh iya. Ya. Partainya tentu Partai PAN ya. Iya. Pada saat itu. Bahkan Bang Syahrin ini pernah menduduki jabatan strategis juga di Dewan Pimpinan Pusat selain daripada BM PAN, ya. PAN itu juga menjadi salah satu di struktur DPP pada saat itu. Ya, Bang Syahrin bisa menjelaskan itu. Jadi biasa di DPR RI daerah pemilihannya waktu itu Jawa Barat 1. Itu meliputi Kota Bandung dan juga Kota Cimahi. Jadi daerah pemilihannya Jawa Barat. Nah, di DPR RI saya itu lebih banyak di Komisi 3 ya, komisi yang menangani soal hukum, perundang-undangan, hak asasi manusia, dan beberapa lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum. Nah, itu memang banyak di situ. Yang kedua, betul saya dulu selain sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda PAN, juga salah satu ketua di DPP PAN. Jadi dengan posisi itu dan juga sebagai Panwil wilayah Sulawesi, nah saya memang banyak mengemban tugas untuk daerah-daerah Sulawesi, terutama misalnya di ada Sulawesi Barat, saya juga menjadi pembina wilayah di sana, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Ya, ya. Bahkan kalau Sulawesi Tengah saya pernah menjadi ketua DPW di Sulawesi Tengah. Di Palu ya? Di Palu. Jadi itu waktu itu konteksnya adalah pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah. Ya. Jadi saya banyak di sana, lama di sana, bertugas sebagai ketua DPW sampai dengan DPW Sulawesi Tengah terpilih. Dan alhamdulillah ada kenang-kenangan di sana, kantor DPW Partai Sulawesi Tengah ya. Iya. Pada saat saya mengemban tugas di sana. Ya. Baik Bang Syahrin, kita kembali ke topik kita. Di tahun 2025 awal, kalau saya salah mungkin dapat dikoreksi, ada satu kegiatan yang luar biasa, di mana ketika kita lihat di media cetak maupun online dan digital, ada satu kegiatan deklarasi organisasi masyarakat yang kita tahu ormas ini diberikan nama Gerakan Rakyat. Oke. Dan lagi-lagi ormas ini setingkat nasional, tapi kemudian Bang Syahrin ini dipercayakan untuk menjadi ketua umum, menjadi nakoda di ormas ini. Pasca deklarasi ormas ini terjadi semacam persepsi publik, baik dari kalangan politisi, dari kalangan akademisi, dan dari kalangan masyarakat. Berbagai macam pendapat maupun spekulasi yang muncul bahwa ormas ini akan menjadi sebuah ormas yang orientasinya ke hal-hal yang sifatnya sosial, atau ini merupakan cikal bakal untuk menjadi partai politik. Ya. Nah, persepsi ini tidak bisa kita hindari karena ini wilayah publik. Karena itu Bang Syahrin mungkin bisa menjelaskan ini. Ya. Tentang tujuan dan arah Gerakan Rakyat ini. Pendirian Gerakan Rakyat ini seperti apa? Silakan Bang Syahrin. Ya,
Jadi emang menarik. Gerakan rakyat ini sebenarnya dimulai dari 2023. Jadi organisasi relawan Anies ini kan banyak. Benar. Banyak. Jadi pada saat tahun 2022 mulai rame tentang pencalonan Anies sebagai presiden, nah secara organik organisasi-organisasi relawan ini tumbuh. Ya. Nah, oleh karena itu pada saat tahun 2023 saya masih ingat itu di bulan November, nah ada inisiatif untuk mengkonsolidasi seluruh kekuatan yang ada. Ya. Nah maka pada saat itu di inisiatif berkumpullah seluruh spektrum lawan Anies. Ya. Nah, jadi ada yang dari sektor purnawirawan, ya, buruh, tani, nelayan, dari kelompok-kelompok mahasiswa ataupun organisasi-organisasi mahasiswa, dari keumatan, dari berbagai macam wilayah. Nah, bertemulah waktu itu di bulan November 2023 saat itu di Bogor. Nah, maka waktu itu disepakati bahwa banyaknya organisasi relawan ini karena mereka tumbuh organik, karena mereka tumbuh secara swadaya, secara swakarsa, bahkan swadana, maka bagaimana agar seluruh kekuatan ini disinergikan. Nah, waktu itu kebutuhannya bahwa ketika di Jakarta sudah mulai membangun agenda sinergi, maka bagaimana agar kolaborasi dan sinergi ini juga terbangun di daerah-daerah. Waktu itu maka disepakati kita harus bikin pertemuan yang kita sebut, karena ini adalah organik, nama-nama relawannya tentunya banyak. Nah, sehingga harus ada sebuah diksi yang kira-kira bisa mendefinisikan kekuatan ini. Nah, maka ya disebutlah itu sebagai gerakan rakyat. Jadi dihimpun ya? Dihimpun. Jadi seluruh waktu itu sangat banyak, bahkan bisa mencapai ribuan kalau menurut datanya tim pemenangan nasional. Nah, itu baru di Jakarta. Nah, sehingga dibuatlah konfederasi-konfederasi. Nah, akhirnya bahwa kita perlu membentuk yang disebut dengan panitia. Nah, waktu itu dibentuklah panitia, ada steering committee, ada organizing committee. Nah, panitia inilah yang bekerja sehingga melaksanakan yang disebut dengan 88 titik konsolidasi seluruh Indonesia. Jadi dari Sabang mau sampai Merauke waktu itu kita buat pertemuan, dan saya juga sempat datang satu kali di Maluku Utara. Nah, itu adalah salah satu dari 88 titik konsolidasi dari seluruh stakeholder relawan pemenangan Amin. Anies dan Muhaimin di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah itu terwujud dengan baik. Nah, sehingga saat itu ketika ini sudah mulai terbangun jejaring di wilayah, di daerah, nah kecamatan bahkan, nah ini harus seperti apa mengelolanya? Nah, panitia sudah bekerja. Nah, waktu itu akhirnya ada kebutuhan bahwa kita perlu leader. Ini harus ada leadership yang mengendalikan seluruh jejaring yang ada ini, sehingga tidak hanya konsolidasi di tingkat daerah pemilihan waktu itu, tapi juga harus masuk ke bawah sampai bahkan dengan TPS-TPS. Akhirnya disepakati kita bikin sebuah sistem kepemimpinan. Karena ini adalah representasi dari relawan yang begitu banyak, maka ya udah, kepemimpinan yang disepakati adalah sistemnya presidium. Maka 17 orang anggota presidium. Nah, inilah yang disebut sebagai Presidium Nasional. Dan kebetulan saya mendapatkan amanah dari teman-teman untuk menjadi koordinator nasional untuk Presidium Gerakan Rakyat. Nah, Presidium Gerakan Rakyat inilah yang terlibat day by day secara terstruktur, secara terkendali gitu untuk seluruh struktur pemenangan relawan. Jadi relawan semua terakomodasi melalui Gerakan Rakyat ini karena semua representasinya ada. Nah, dari Presidium Nasional, nah ini juga dibentuk presidium di tingkat wilayah ataupun di tingkat provinsi. Dibentuk lagi presidium di tingkat daerah sampai dengan seterusnya. Bahkan ada beberapa yang kita tahu itu justru sampai dengan tingkat kecamatan, kelurahan, desa, bahkan ke TPS-TPS. Misalnya beberapa di Jawa Barat,
di Sumatera Barat, Aceh dan tempat-tempat lain itu bahkan sampai dengan di TPS-TPS. Nah inilah yang menjadi embrio ataupun modal dari gerakan rakyat yang ada saat ini. Nah setelah Pilpres pada 2024, nah saat itu memang mengalami kevakuman karena semua terkonsentrasi memantau atau monitoring persidangan yang ada di Mahkamah Konstitusi sampai dengan putusan MK. Ya. Nah setelah putusan MK pada saat itu, nah sehingga seluruh kekuatan yang ada ini belum terkonsolidasi lagi. Nah sehingga ada inisiatif pada bulan Oktober 2024. Nah waktu itu kan kita pilpresnya kan di Februari ya. Februari. Udah jauh hari. Setelah itu di Oktober 2024 ada inisiatif untuk ayo kita kumpul kembali. Ya. Kumpul kembali. Nah maka berkumpullah di Jakarta. Akhirnya menyepakati ada sekitar paling tidak ada 2 hal yang disepakati. Yang pertama adalah gerakan rakyat yang sudah terstruktur sampai di bawah ini kita bertransformasi menjadi organisasi. Ya. Kemasyarakatan. Ya. Dengan badan hukum perkumpulan. Ya. Itu kesepakatan pertama. Kesepakatan yang kedua adalah saya diminta untuk melanjutkan organisasi ini dengan pola kepemimpinan tentunya yang struktural, hierarkis dan menyusun komposisi kepengurusan. Pada saat itu juga saya langsung mengangkat sekretaris jenderal dan juga bendahara umum. Dan inilah kita yang membentuk struktur kepengurusan di tingkat DPP. Nah dari Oktober itu alhamdulillah kita mulai membangunkan kembali nih yang selama ini mungkin menunggu kabar, menanti informasi seperti apa. Nah inilah yang dibangunkan kembali sehingga kita mulai colok-colok lagi yang presidium-presidium di wilayah, presidium di daerah, dan mulai terbentuk. Nah puncaknya itu sampai dengan deklarasi ataupun pengukuhan gerakan rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan atau sebagai ormas dengan badan hukum perkumpulan. Nah, jadi akhirnya kita tibalah pada tanggal 27 Februari 2025. Disitulah dilakukan pengukuhan pengurus DPP. Selanjutnya DPP bertugas untuk membentuk wilayah, daerah dan seterusnya. Dan memang kalau kita lihat dari belakang, maka ya paling tidak kita bisa sebut fase pertama adalah fase gerakan rakyat secara organik, tumbuh dan bagaikan pacel ditata. Fase kedua adalah gerakan rakyat dalam bentuk sebuah kepanitiaan, komite yang melaksanakan pertemuan di seluruh Indonesia 88 titik. Baru fase ketiga adalah gerakan rakyat berbadan hukum perkumpulan ataupun ormas. Dan ya saat ini kita berada di fase itu, yaitu fase sebagai ormas. Baik Bang Syahrin, panjang sekali tadi Bang Syahrin menjelaskan soal latar belakang dan embrio ormas gerakan rakyat ini dibentuk dalam rangka untuk mengakomodir militansi daripada relawan. Kemudian tadi disebut relawan-relawan ini yang begitu banyak lalu dibentuk presidium. Yang presidium itu berjumlah kurang lebih 16 sampai 17 orang di tingkat nasional. Secara nasional dan relatif kurang lebih sama juga di tingkat wilayah. Di tingkat wilayah juga demikian karena mengakomodir semua kan. Nah, karena itu sampai dengan tanggal 27 Februari tahun 2025 puncak dari berbagai macam stakeholder relawan ini kemudian berhimpun dalam satu wadah yang disebut dengan ormas gerakan rakyat ini. Betul. Nah karena itu Bang Syahrin, saya ingin mendengar penjelasan dari Bang Syahrin apa tujuan dan arah perjalanan ormas ini seperti apa. Silakan Bang Syahrin. Tujuan dan arah. Ini berat ini. Tujuan dan arah. Jadi ya tadi itu, kalau misalnya di fase awal itu tujuannya adalah bagaimana mengkonsolidasi seluruh kekuatan relawan yang tubuh organik.
Fase kedua tentunya adalah tujuannya setelah terkonsolidasi kekuatan ini, bagaimana saat itu yaitu menyamakan agenda sehingga terjadilah pertemuan seluruh Indonesia. Ya. Nah, fase ketiga ini sebagai ormas tentunya adalah yang pertama kita menginginkan terkonsolidasinya kekuatan perubahan yang saat itu menjatuhkan pilihan kepada Anies dan Muhaimin. Ya. Dan itu jumlahnya signifikan, ada 25%, 24,9 sekian, jumlahnya sekitar 40 jutaan, dan itu sangat banyak. Dan kami melihat bahwa potensi ataupun pemilih yang menjatuhkan pilihan kepada pasangan Anies dan Muhaimin ini betul-betul pemilih yang militan, pemilih yang tentunya ideologis, maksudnya adalah dia tahan terhadap tekanan, juga dia tahan terhadap godaan. Kan kita tahu bagaimana kondisi pemilihan kemarin. Benar. Orang digoda sedemikian rupa, nggak bisa digoda, orang ditekan sedemikian rupa. Nah, tapi si 40 juta pemilih ini kan masih tetap bertahan. Tahan banting 25% ini. Nah, kita ingin bahwa ya ini nih masih terkonsolidasi dengan baik. Paling tidak ada porosnya gitu. Yang sehingga ini masih terawat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa perjuangan perubahan ini, Indonesia Adil dan Makmur Sentosa ini, nah itu tidak hanya sampai batas di Pilpres. Tapi ini adalah sebuah agenda yang harus dilanjutkan terus-menerus. Benar. Nah, sehingga kita ingin bahwa agenda perjuangan ini ya harus terrefleksi dalam sebuah kekuatan yang bisa dirasakan, bisa dilihat gitu. Kita ingin dengan keberadaan Gerakan Rakyat semua ini kembali terhimpun. Benar. Kembali terhimpun untuk membentuk sebuah barisan yang kami melihat bahwa ya ini adalah bagian dari otot politik yang harus kita latih terus sehingga terus tumbuh, terus berkembang. Nah, itu yang kedua. Jadi merawat cita-cita kelompok perubahan ini. Dan yang ketiga adalah tentunya bila nantinya menghadapi momentum elektoral kembali, nah relatif ini sudah siap. Kita tidak lagi membangun dari nol gitu loh. Tapi bahwa ini kekuatan ini sudah terkonsolidasi dengan rapih. Dan ini sudah siap untuk menghadapi momentum kontestasi berikutnya. Nah, jadi kurang lebih ke sana. Keberadaan dari Gerakan Rakyat ini. Jadi mengkonsolidasi semangat perubahan, mengkonsolidasi resourcing perubahan yang ada, yang kemudian ini dijalankan, direfleksikan dalam bentuk penyikapan-penyikapan organisasi sekaligus sebagai instrumen untuk menyiapkan momentum kontestasi elektoral. Jadi berarti Bang Sarin, misi yang diemban oleh Ormas Gerakan Rakyat ini adalah misi gerakan perubahan. Nah, gerakan perubahan ini kalau di breakdown mungkin di hal-hal yang sifatnya sosial. Lalu kemudian ketika ada momentum politik elektoral itu muncul, maka ormas ini bisa ditingkatkan. Wilayah ruang lingkupnya itu besar. Nah, yang berikut Bang Sarin, sampai sejauh ini setelah dibentuk atau dideklarasikan pada tanggal 27 Februari ya, kalau betul. Sampai saat ini kira-kira sudah berapa banyak kepengurusan yang dibentuk baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota? Alhamdulillah sampai dengan saat ini setelah deklarasi ataupun pengukuhan DPP memang relatif antusiasme itu tinggi. Nah, maka memang tidak begitu lama karena waktu kita menyepakati pembentukan di bulan Oktober itu sekaligus mengkonsolidasi kekuatan-kekuatan yang ada di wilayah, di daerah. Maka ketika setelah pengukuhan DPP, itu langsung serta-merta untuk juga melakukan konsolidasi struktural. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita sudah 100% di wilayah 38 DPW. Dan sudah 400 lebih, hampir mendekati 500 DPD se-Indonesia. Luar biasa ya. Jadi ya mudah-mudahan ini masih terus. Kita akan menggelar Rapimnas di beberapa bulan ke depan. Kita telah mencanangkan program yang kita sebut dengan Pancakarya 2025 Gerakan Rakyat. Nah, Pancakarya ini itu 3 terkait dengan organisasi, 2 ini terkait dengan konsolidasi eksternal.
Jadi 3 itu pembentukan struktur, bagaimana menyiapkan sarana prasarana kantor domisili. Terus yang ketiga adalah bagaimana agar atributisasi di semua kantor itu terpenuhi. Dan juga peran gerakan rakyat di dalam sosial media. Dan yang kelima adalah mulai melakukan aktivitas yang terjadi engagement dengan masyarakat ataupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan kolaboratif, sinergi dengan masyarakat, sehingga gerakan rakyat itu involve dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Nah, ini ya menjadi 5 agenda, 5 kegiatan kita di tahun 2025, dan harapannya dalam rentang waktu 2025 ini kita sudah memiliki struktur yang relatif komplit. Jadi tingkat wilayah bisa 100%, tingkat daerah juga demikian, bahkan sampai di tingkat kecamatan. Dan makanya sekarang ini bisa kita lihat melalui sosial media misalnya sudah mulai dilaksanakan musyawarah kecamatan, terutama di Jakarta ya. Di Jakarta kita hampir setiap hari ada musyawarah kecamatan. Nah, ini artinya bahwa kita terus melengkapi ini untuk memperkuat otot politik kita lah. Luar biasa. Baik, Bang Sarin, kita sudah di penghujung diskusi ini. Yang terakhir ini, apa yang ingin dipesan? Khususnya kepada kawan-kawan kita yang hari ini memimpin ormas ini di tingkat daerah-daerah. Silakan, Bang Sarin. Ya, baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah kita saat ini semakin kokoh, semakin kuat, dan oleh karena itu kami ingin juga menyampaikan kepada teman-teman yang di seluruh wilayah dan daerah semua tentunya. Yang pertama, kita kuatkan tadi pancakarya yang sudah kami sampaikan, konsolidasi organisasi, penguatan struktur organisasi harus terus dibangun. Yang kedua adalah kita harus memiliki tempat untuk berkonsolidasi, ada posko-posko, ada sekretariat, ada markas-markas yang kita jadikan sebagai tempat bermusyawarah, mungkin rumah-rumah kita, rumah-rumah warga. Yang ketiga adalah kita sudah harus mulai memberi tanda bahwa ya ini adalah markas kita, ini adalah tempat kita, posko kita. Dan yang keempat adalah mari kita aktif di sosial media. Kita lakukan keterlibatan secara aktif dalam perbincangan-perbincangan, terutama soal-soal yang terkait dengan masyarakat, isu-isu publik, secara aktif kita suarakan itu. Dan tentunya yang terakhir, yang kelima adalah kita sudah harus mulai membangun yang disebut dengan kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada memperkuat kolaborasi dengan masyarakat setempat. Nah, inilah yang kami melihat bahwa kegiatan-kegiatan yang interaktif dan pelibatan masyarakat ini penting untuk dalam rangka bagaimana agar gerakan rakyat ini memang betul adalah milik rakyat, ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu kira-kira teman-teman semua. Terima kasih. Bang Sarin, terima kasih. Siap. Atas kesediaan waktu dan kesempatan bisa berbagi pengalaman di podcast Rahim Odayani Channel. Semoga ini bisa bermanfaat bagi warga masyarakat, khususnya kepada kawan-kawan, teman-teman yang hari ini memimpin ormas gerakan rakyat di seluruh Nusantara. Tetap saksikan Rahim Odayani Channel. Terima kasih juga kepada pemirsa dan penonton Rahim Odayani Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.